Himpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Raya bersama Aliansi Permaisyarakatan menuntut, satu, menuntut atas asas kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan dalam penanganan kasus Cina. Dua, menulis menanganinya. Sini menuntut keadilan bagi 2 nyawa yang hilang di 2016. Kami meminta kepada Kapolresta Cirebon Kota untuk segera menemui kami, lalu kemudian kita berdialog untuk setransparan mungkin mengenai kasus ini. Segera Kapolresta Cirebon Kota untuk warga Senen. Kami mohon untuk tidak alergen. Ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku tulisan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Akhirnya sang anak jadi tumbal. Dan ternyata yang menyuruh menangkap Peggy Bangunan ini, korban salah tangkap itu, adalah ayah Eki sendiri loh, Ibtu Rudiana. Agar 3 nama DPO itu hilang lenyap gitu aja. Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini, karena banyaknya tekanan intimidasi. Ya Pak. Bapak punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Karena kan dulu waktu saya ketua MK itu tapi lawan juga. Nah saya sudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi nih, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Karena saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat di Harus bawahnya. bersih. Semua aparat Kalau di enggak, bawahnya kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan. Kita akan buka semuanya nanti. Karena bukan kali ini saja. Di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal seperti ini. Satu persatu saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon muncul mengungkap kesaksian seolah membongkar kebohongan yang selama ini tak terungkap ke publik. Terbaru, saksi bernama Liga Akbar Cahyana yang merupakan teman dekat korban Eki menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana. Tak hanya itu, Liga Akbar Cahyana mengungkap kesaksian merasa dibohongi Ibtu Rudiana saat menjadi saksi dalam konstruksi pembunuhan Vina dan Eki. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh Ibtu Rudiana, sebab awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku dipenjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana diminta tolong. Minta tolong nggak bahasnya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Melda dan AF nih Bang, ini nanti akan dilaporkan atas pengaduan apa Bang? Jadi gini, bisa dibedakan antara laporan terhadap orang-orang yang memberi kesaksian palsu, kesaksian bohong. 3 saksi kunci lainnya yang merupakan rekan dari 5 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Didampingi sejumlah kuasa hukum dari Pradi, 3 saksi yaitu Pramudia, Okta, dan Teguh memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 11 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut akan memberikan keterangan kepada penyidik serta akan mencabut keterangan dalam BAP pada 2016.
Dalam keterangan tersebut, kelima terpidana yang merupakan rekan dari ketiga saksi disebut berada di rumah salah satu warga dan tidak berada di lokasi kejadian. Ketiga saksi mengatakan saat memberikan keterangan yang menyudutkan kelima terpidana, mereka beralasan karena saat itu mendapatkan intervensi atau tekanan dari penyidik. Apalagi saat 2016 silam, mereka masih di bawah umur. Selain ketiga saksi tersebut, polisi juga memeriksa satu saksi lainnya bernama Ahmad Saifuddin di Polresta Cirebon. Sementara itu, Kartini, ibu dari Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Senin 10 Juni 2024 lalu, mendapatkan undangan tes psikologi dari Polda Jawa Barat. Namun, kuasa hukum keluarga Peggy menolak untuk menjalani tes psikologi yang dijadwalkan pada Selasa siang kemarin, lantaran dinilai tidak ada relevansi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Terkait hasil tes psikologi Peggy Setiawan sendiri, baru akan keluar 14 hari setelah Peggy menjalani tes psikologi. Melakukan penolakan terhadap undangan tersebut dikarenakan tes psikologi buat Ibu Kartini itu tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Dan kalau untuk Peggy mungkin kita pun memakluminya karena Peggy sudah ada di dalam tahanan yang diduga sebagai penyanyi, walaupun kita punya alibi yang kuat bahwa Peggy bukan pelakunya. Kemudian kenapa tidak dilakukan dulu tes kepada si AF dan juga Mel-Mel, karena memang keterangan mereka dari awal sudah diragukan kalau tes ini adalah untuk ada yang metos tomer atau metos ada kayak sakit jiwa. Sementara itu, Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Vina Arsita Dewi alias Vina Cirebon menyatakan kasus kliennya tak akan mendapat keadilan hukum meski Peggy alias Perong dinyatakan bersalah. Jadi, sekali lagi ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy, kata Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading. Lebih lanjut, Hotman menjelaskan, dalam berita acara pemeriksaan tahun 2016 tertulis jelas adanya dua pelaku dalam daftar pencarian orang bernama Andi dan Dani. Peran Andi dan Dani dijelaskan secara rinci dalam BAP itu, mereka dinyatakan menganiaya dan memerkosa Vina. Dalam BAP 2016 tertera keterangan bahwa Andi merupakan pelaku yang melempari Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana dengan batu. Sementara Dani adalah orang yang pertama kali menyetubuhi Vina sebelum 7 pelaku lainnya. Ada di sini jelas peranan dari kedua pelaku DPO, kata Hotman. Di media sosial waktu itu tuh. Iya, dia tutupin jaket ya, Bu ya. Tutupin jaket, ada yang dilihat itu. Tapi kalau keterangan dokter mah Tapi juga gini.